Oke, teman-teman yang pengen daftar Shopee Food Merchant, teman-teman terlebih dahulu download ya aplikasi Shopee Partner yang itu ya di handphone saya yang gambarnya orange, tulisannya partner, S partner. Itu bisa di-download di Play Store ya, melalui Android. Dan setelah di-download, teman-teman tinggal masuk aja. Nah, ini yang bergerak-gerak ini saya sudah download terlebih dahulu. Teman-teman dipastikan download ya untuk pengen daftar Shopee Food Merchant ya, atau Shopee Food Resto nya ya. Nah, tinggal diklik kalau sudah punya, tinggal dibuka ya. Yang bergerak-gerak itu sudah saya download, bisa di-download di Android Play Store ya teman-teman ya. Di Play Store tinggal cari aja. Nah, kemudian tinggal klik, tampilannya begini ya, Shopee Partner. Nah, untuk login, teman-teman kalau sudah punya, nanti bisa menggunakan username atau password ya teman-teman ya. Kalau sudah terdaftar, nanti dari pihak Shopee-nya akan ngirim email dan maksudnya username dan password ya, nanti akan dimasuk. Dan bisa juga login menggunakan handphone ya. Makanya dipastikan waktu saat pendaftaran, nomor handphonenya itu bisa untuk SMS, telepon ataupun WA ya. Untuk loginnya ada dua cara nanti ya, bisa menggunakan username dan password dan nomor handphone yang terdaftar waktu kita daftar di Shopee Food Partner ya, atau Shopee Food Merchant atau Resto. Gitu, jangan sampai salah ya. Nah, untuk daftar ya, di bawah itu tulisannya belum menjadi merchant ya. Nah, kemudian kita klik daftar sekarang ya, teman-teman ya. Itu yang warna biru, kita klik daftar sekarang, kita buka. Nah, tulisannya begini ya, kembangkan usahamu bergabung bersama ShopeePay dan ShopeeFood ya. Nah, teman-teman pilih yang paling bawah ya, daftar jadi merchant ShopeeFood ya. Tapi teman-teman kalau salah daftar ShopeePay juga bisa ya, paling atas ya itu. Jadi restonya itu bisa langsung take away ya. Take away maksudnya makan di tempat dan menggunakan pembayaran ShopeePay. Nah, untuk daftarannya di paling bawah itu, daftar jadi merchant ShopeeFood ya. Untuk tahap awalnya. Nah, kemudian kalau sudah, tinggal diklik aja teman-teman ya. Kalau salah pengen daftar, tinggal dibuka yang paling bawah itu, daftar jadi merchant ShopeeFood kayak gitu. Sebenarnya sih sama aja ya, yang di atas itu gunanya kalau kita menggunakan ShopeePay ya. Nah, tinggal dibuka yang paling bawah. Nah, kita tunggu. Nah, ini tulisannya adalah pendaftaran merchant ShopeeFood, pendaftaran merchant ShopeeFood ya. Kemudian cara pengisiannya adalah, yang pertama adalah dari mana teman-teman mengetahui formulir gasti pendaftaran merchantnya. Nah, itu ada pilihannya ya, ada tanda panah ke bawah, tinggal dipilih, di select ya, tinggal dibuka aja pendaftaran pertanyaan yang paling pertama itu, dari mana sih teman-teman tahu kayak gitu. Nah, dibuka. Nah, di sini ada pilihannya ya. Teman-teman bebas ya, mau dari sosial media atau temen, atau aplikasi merchant Shopee atau pencarian Google. Teman-teman pilih aja bebas, mau dari teman misalkan gitu ya, pilih aja rekan atau merchant yang sudah ini. Ini ada contoh ya. Terserah teman-teman. Nah, kemudian untuk nama merchant, itu nama toko atau resto teman-teman ya. Dipastikan untuk nama restonya itu awalan huruf besar ya, dan jangan menggunakan tanda simbol, karakter simbol atau tanda seru atau koma atau tanda garis bawah ya. Ini contohnya ayam bakar Susan. Nah, ini hanya bikin saja bisa ya, tapi jangan pakai karakter simbol yang tadi saya bilang ya, garis bawah, koma, titik atau garis strip, itu nggak bisa ya. Dipastikan jangan ada simbol-simbol begitu untuk nama merchant kita, misalkan martabak apa gitu, atau ayam bakar apa, atau seblak apa. Nah gitu, jadi nggak harus pakai ini ya, nggak boleh pakai tanda simbol ya. Nah, kemudian untuk nama pemilik KTP, ini harus sesuai dengan nomor rekening kita ya, sama pemilik rekening nanti yang terdaftarkan. Jangan sampai beda ya, karena
pengalaman saya kemarin waktu beda itu agak susah ya. Jadi dipastikan untuk nama pemilik itu harus sama dengan nama yang di rekening atau di buku tabungan ya. Nah, kemudian untuk alamat email, HP ini berfungsi ketika nanti mendapat teman-teman untuk notif ya. Untuk notif dari Shopee-nya. Makanya dipastikan untuk emailnya harus tahu dan bisa dibuka atau mendapatkan pesan email ya. Dipastikan harus sesuai atau mengerti atau bisa dibuka untuk mendapatkan email. Nah, untuk nomor telepon tadi saya bilang nomor handphone ini harus bisa SMS, telepon dan menggunakan WA ya. Jangan sampai tidak aktif nomor handphonenya. Dan digunakan adalah +62. Nah, untuk inputnya itu tulisannya di samping ada tulisan input. Nah, teman-teman tinggal diisi aja. Contohnya +62 tidak usah menggunakan angka 0 di depannya, tapi menggunakan lanjut ke 8 sekian 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 kayak gitu. Jadi nggak usah pakai 0 lagi karena ada +62 di depannya. Langsung menggunakan 8, misalkan 82 sekian sekian atau 83 sekian sekian atau 81 sekian sekian ya. Jadi udah nggak usah menggunakan angka 0 lagi di depannya, tapi langsung angka 8 ya, diawali angka 8 kayak gitu. Dipastikan tadi ya bisa SMS, telepon dan menggunakan WA. Nah, untuk selanjutnya untuk alamat lengkap outlet, nah teman-teman dipastikan ini harus sesuai ya. Maksudnya nanti ketika si drivernya itu mencari resto teman-teman, nah drivernya itu nggak bingung ya, driver Shopee punya. Nah, jadi alamatnya sesuai nih ya kan, nama alamat lengkapnya apa, untuk nomornya ada berapa, RT RW-nya berapa, kelurahannya di mana, kecamatannya di mana. Nah, di situ ditulis juga patokannya, misalkan patokannya dekat masjid kayak gitu. Jadi teman-teman harus sesuai ya sama resto teman-teman. Kemudian untuk provinsi teman-teman pilih ya, misalkan di Jawa Tengah, Sumatera atau Jakarta, pilih aja sesuai dengan alamat resto teman-teman ya, jangan sembarangan kayak gitu, jangan beda kayak gitu. Nah, ini untuk kotanya juga dipilih ya, kotanya di daerah mana kayak gitu. Nah, untuk bentuk badan usaha misalkan itu rumahan atau pribadi, pilih aja yang perseorangan kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini eh, resto dari perusahaan kayak gitu atau punya CV atau PT, nah pilih aja PT atau CV atau koperasi dan lain-lainnya. Kalau misalkan ini pribadi, resto pribadi di rumah atau punya sendiri nih, ya udah tulis aja perseorangan kayak gitu. Nah, untuk tahap ini teman-teman harus ini ya, teman-teman harus download dan di print ya, jangan sampai tidak ya. Karena di bagian ini banyak yang bingung teman-teman ya untuk formulir registrasi kayak gitu. Nah, ini untuk caranya itu di bawah ini ya, ini merupakan contoh pengisian kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja untuk caranya itu, tapi yang di download itu yang paling atas ya, yang nes merah itu yang driver Google. Nah, ini untuk ketika caranya dibukanya, ini tampilannya begini. Ini dipastikan teman-teman itu di download, kemudian di print ya, kemudian ditulis tangan dan ditanda tanganin ya oleh teman-teman kayak gitu. Karena peraturan Shopee Food itu nggak bisa diedit ya, nggak bisa ngedit lewat aplikasi apa gitu, tapi tulis tangan ya. Nah, ini contohnya begini, masih 000. Nah, ini tinggal isi aja sesuai dengan teman-teman tadi ya, sama aja sih sebenarnya dari kelurahan, nomor handphone kayak gitu-gitu. Tapi menggunakan tulis tangan ya. Nah, teman-teman kalau misalkan bingung tinggal dibuka aplikasinya, tinggal download, nanti tinggal dibuka ya. Ini hanya contoh saja. Tampilannya begini. Nah, nanti teman-teman menggunakan tulis tangan ya. Dan itu teman-teman sepakat nggak untuk potongan 20% kayak gitu. Nah, di paling bawah ini tulisannya adalah tanda tangan ya. Tanda tangan teman-teman, nama teman-teman, tanggal berapa dan tanggal nama teman-teman. Kemudian bawahnya adalah PKS atau perjanjian kerjasama ya. Teman-teman juga harus di-download dan di print ya. Nah, ini tinggal diunduh aja. Nah, kemudian untuk bawahnya itu informasi outlet, ini juga harus di-download ya, dan di print ya, dan tulis tangan kayak gitu. Nah, kemudian untuk KTP, tadi saya bilang untuk KTP ini dipastikan harus sama dengan nomor rekening ya. Jadi nggak bisa KTP menggunakan KTP orang lain kayak gitu ya. Kemudian di-upload di situ tuh, di tulisannya klik untuk mengupload 01. Nah, untuk contohnya seperti ini ya, KTP-nya harus sesuai ya. Harus KTP, jangan
KTP lain atau KTP tidak terdaftar ya. Nah, dan untuk ukurannya ada maksimal 25 MB gitu ya. Teman-teman harus jelas KTP-nya, dan KTP-nya harus sama dengan buku rekening atau buku tabungan. Nah, untuk nomor rekeningnya, ini juga harus difoto ya, karena nanti untuk pencairan ketika sudah berhasil terdaftar dan ada pembelian, nanti masuknya ke rekening kita kayak gitu. Dan dipastikan untuk KTP dan nomor rekening harus sama ya dengan nama yang didaftarkannya, jangan sampai beda. Nah, ketika tidak mempunyai buku rekening, bisa menggunakan rekening koran ya. Misalkan kayak di BCA itu bisa menggunakan rekening koran, tinggal di screenshot kemudian dimasukkan ke situ ya. Dan ini tampilannya bisa JPG, PG ya, dan PDF ya, tapi maksimal 25 MB ya gitu. Dipastikan nama KTP-nya dan buku rekeningnya harus terlihat jelas ya ketika upload nanti ya di formulir ini ya. Jadi gitu ya, dipastikan harus sama semua, jangan sampai beda ya. Nah, kemudian untuk ini diklik untuk kebijakannya, tinggal baca-baca ya. Ini untuk di bawah ini ada kebijakan menu dan konten ya. Nah, teman-teman tinggal lihat kontennya, maksudnya lihat menunya kayak gimana bagusnya kayak gitu-gitu. Nah, terus kemudian di foto menu ini teman-teman mengupload foto 5 menu minimal ya. Minimal itu 5 menu yang teman-teman jual ya di resto teman-teman kayak gitu. Fotonya kayak gimana tampilannya kayak gitu. Jadi harus minimal 5 menu ya, jangan sampai beda. Nah, kemudian untuk foto outlet, teman-teman juga harus foto ya. Foto outletnya di tampak depan ya. Foto depan foto outlet teman-teman di foto ya. Kalau di rumah juga bisa. Misalkan di rumah kontrakan atau di rumah biasa. Nah, itu foto aja depan rumah kita kayak gitu, di foto ya. Nah, untuk tampilan untuk restonya begini teman-teman ya. Ini untuk tampilan resto yang besar ya, yang ada makan take away-nya kayak gitu. Tapi untuk di rumah bisa nggak bisa gitu. Jadi nanti fotonya foto rumah aja nggak apa-apa kayak gitu. Nah, kemudian ketika kita setuju, nah itu paling bawah itu pernyataan diskresi merchant. Nah, kemudian kalau kita setuju tinggal diklik ya. Klik saya merchant dengan ini setuju dengan pernyataan di bawah ini. Kemudian tinggal dibaca-baca ini keterangannya. Teman-teman baca terlebih dahulu sudah jelas atau belum. Kalau misalkan benar, lanjut kebenarannya, karena ini mencakup dengan hukum ya. Jangan sampai teman-teman memasukkan atau main-main ya dengan ini, jangan sampai. Tapi dibaca-baca terlebih dahulu yang pernyataan terakhir itu. Kalau sudah setuju, teman-teman nanti tinggal pilih kirim ya, paling bawah itu. Kalau ini sudah selesai ya, kalau kita sudah centang setuju, nanti tinggal klik kirim, nanti otomatis data kita akan masuk ke rekodnya tim Shopee Food ya. Nanti teman-teman kalau misalkan berhasil akan dihubungin ya melalui WA atau melalui email ya teman-teman ya. Dipastikan untuk emailnya aktif dan untuk WA-nya aktif ya teman-teman ya, dan untuk nomor handphonenya juga aktif kayak gitu. Jadi kalau kita kirim misalkan ada kekurangan, nanti tim dari Shopee Food-nya akan menginfo ke kita kayak gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan tinggal hubungin ke Shopee-nya aja kayak gitu. Kok lama ya merchant saya nggak aktif gitu. Nanti akan dihubungin, atau teman-teman bisa hubungin ke pihak Shopee-nya langsung kayak gitu. Jadi begitu aja teman-teman caranya ya. Thank you sudah melihatnya ya. Makasih.